Sultan Murad dan yang lainnya terselamatkan oleh kelihayan prajurit Janisari. Sementara itu di tempat lain, hal yang sama terjadi pada Sultan Mehmed yang diselamatkan oleh Balibe dan kawan-kawan. Sebelumnya, Janos membuat jebakan agar Sultan Murad dan Mehmed terpisah sebelum perang besar. Balibe mengabarkan kepada Mehmed mengenai prajurit terbaik yang telah syahid, yaitu Korkut. Pihak Sultan Murad merasakan kerugian besar akibat serangan ini. Candarli dan pihak Janisari mulai ragu untuk meneruskan peperangan. Kurjudohan mengatakan jika mereka bisa mengandalkan senjata dari Mehmed. Sultan Murad sependapat dengannya. Lagi pula ia pantang mundur jika telah berada di tengah peperangan. Singkat cerita, perang melawan Hungaria tetap terjadi. Meskipun sebelumnya Candarli memperingatkan jika prajurit mereka banyak yang tewas, jadi mereka kalah jumlah. Adegan memperlihatkan jika kedua belah pihak sudah saling berhadapan dengan pasukan masing-masing. Janos dan Paus begitu percaya diri melihat fakta di lapangan mereka berada di atas angin. Sementara itu, Mehmed dan pasukannya terkendala untuk ikut bergabung dengan Sultan Murad yang diakibatkan jembatan telah diputus. Sultan Murad belum tahu dengan apa yang terjadi dengan putranya. Dia pun terpaksa harus bertempur dengan pasukan seadanya, dengan hanya mengandalkan pasukan Janisari. Sultan Murad merasa tidak gentar. Ia pun memberikan motivasi kepada para prajuritnya bahwa mereka adalah pejuang Islam yang tidak pernah takut melawan kafir. Pertempuran pun dimulai. Baik Janos maupun Sultan Murad hanya menyaksikan di atas kuda untuk sementara waktu. Di sisi lain, Zahanos dibawa ke Konstantinopel, dimasukkan ke dalam penjara bersebelahan dengan Demetrios. Konstantinos memerintahkan agar saudaranya itu dibawa ke hadapannya. Adegan kembali ke peperangan yang terjadi begitu sengit. Dan untuk sementara di babak pertama, pasukan Janos unggul. Kemudian maju di babak berikutnya, pasukan yang dipimpin oleh Ibrahim B. Anehnya dari pihak Janos tidak mengirimkan pasukan, justru mempersiapkan meriam. Namun dari itu justru membuat pasukan Sultan Murad banyak yang tergeletak, terluka. Demetrios menawarkan kepada adiknya untuk membunuhnya, jika tidak maka tahtanya akan diusik di kemudian hari. Namun Konstantinos memiliki caranya sendiri, yaitu memotong salah satu tangan kakaknya itu agar dia tidak bisa mengancam lagi. Janos terkejut ketika pasukan Janisari mengeluarkan senapan. Akibatnya banyak tentara salibnya yang tewas. Meskipun begitu, Janos tetap yakin sebab jumlah mereka masih terlalu banyak. Bahkan Sultan Murad dipaksa untuk turun tangan sendiri. Situasi benar-benar tidak menguntungkan bagi pihak Islam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara bergemuruh, yang ternyata Mehmed, Balibe dan para pasukannya datang untuk membantu. Setelah ini tentu bisa dibayangkan bagaimana hasilnya. Menyadari pihaknya akan kalah, Janos memilih kabur dan menarik mundur pasukannya yang tersisa. Sementara itu di Konstantinopel sedang digelar acara penobatan kaisar untuk Konstantinos. Mahkota dikenakan dan dia duduk di singgasana. Dalam pidato perdananya, ia berjanji akan mensejahterakan Bizantium dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Sultan Murad sangat senang dengan kemenangan yang ia raih. Namun di satu sisi, ia harus mengakui jika semua itu berkat andil putranya. Perang diakhiri dengan Mehmed memenggal salah seorang komandan Bizantium. Sultan Murad menepuk pundaknya sebagai tanda jika ia bangga memiliki putra sepertinya. Helena mengatakan kepada Notaras ia akan ikut campur mengenai senat yang tidak mendukung Konstantinos. Tak lama berselang, putranya itu datang membawa kabar bahwa Turki mengalahkan Hungaria di Kosovo yang dimotori oleh Sultan Mehmed. Jelas ini merupakan ancaman buat mereka. Demetrios berjanji tidak akan melupakan orang-orang yang mengkhianatinya. Prajuritnya memberikan informasi jika telah berhasil mengikuti Alex. Hanya saja mereka tidak dapat menemukan Zoe. Akibat kekalahan perang, Paus dibebas tugaskan. Dan pihak Vatikan mulai membicarakan Mehmed. Sultan Murad merayakan kemenangan bersama orang-orangnya. Namun di balik itu, ia juga mempertimbangkan mengenai kerugian yang mereka alami. Pujian setinggi langit
diberikan kepada Mehmet. Hal itu membuat Candarli tidak senang. Selain itu, apresiasi juga diberikan untuk Ibrahim B. Dan untuk menghargai jasa-jasanya, ia diundang untuk makan bersama. Semenjak resmi dinobatkan sebagai kaisar, Konstantinos mulai diktator. Pimpinan Katolik datang menghadap. Dia protes mengenai janji untuk mendukung umatnya mencapai kejayaan. Namun pada kenyataannya, pergerakan umatnya justru dibatasi. Eleni menyambut kedatangan suaminya dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Namun ia menyampaikan kabar tidak baik di mana Humayatun ibunya diasingkan oleh ayahnya ke bursa. Tentu Mehmet kaget dan marah. Ia segera menemui ayahnya. Ia protes kesalahan apa yang telah diperbuat ibunya. Sultan Murad menjelaskan jika ia hanya menghendaki keseimbangan. Ibunya sengaja membiarkan Ahmed dalam keadaan sekarat. Sebagai kepala keluarga, ia harus menjaga keseimbangan itu dan mengambil keputusan. Baginya, Mehmet sekarang belum mengerti. Namun jika nanti ia memiliki istri lagi, baru ia akan merasakan. Pimpinan Urban sekaligus membuat senjata menghadap Konstantinos. Dia hanya menghendaki ingin dipertemukan dengan putrinya Zoe. Helena pun menjawab, jika putrinya itu baik-baik saja, ia tidak perlu khawatir. Keinginannya akan tetap diwujudkan asalkan ia membuatkan bola meriam. Candarli dan Ishak terus merencanakan menyingkirkan Mehmet. Saat ini mereka tahu bahwa Zahanos dipenjara di Konstantinopel. Mehmet pasti akan pergi ke sana. Sementara itu, Eleni menjalin hubungan baik dengan Gulsahatun dan keluarganya. Dia juga dengan antusias menceritakan awal mula pertemuannya dengan Mehmet. Gulsahatun jadi tahu bahwa Eleni pandai obat-obatan karena berguru pada Tatios. Mehmet resah mengetahui Zahanos dipenjara di Konstantinopel. Sebagai sahabat, Sehabedin merasakan lebih. Mehmet kemudian muncul ide untuk menghadirkan Hasan. Dia adalah calon prajurit yang pernah ditolak oleh Bali B. Hasan dirasa tepat diselundupkan ke Konstantinopel sebab latar belakang keluarganya pedagang di sana. Zahanos kondisinya sangat memprihatinkan, disiksa di penjara bawah tanah. Orhan mengatakan kepadanya bahwa dia masih sah sebagai pewaris sultan. Sekarang ia memiliki rencana untuk menjebak Mehmet. Halime menerima surat dari Ishak yang isinya perintah untuk membantunya mempersatukan Mehmet dengan Gulsahatun. Hasan bermalam di hutan dan disamperi para perampok. Dia memberanikan diri untuk melawan namun kalah. Beruntung Saltuk datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ia mengatakan bahwa diberi tugas Sultan Mehmet untuk membawa dirinya ke hadapannya. Ketika jamuan makan, Sultan Murad mengucapkan terima kasih kepada Ibrahim B atas bantuannya. Candarli kemudian mengusulkan agar Mehmet dinikahkan dengan Gulsahatun dengan alasan demi persatuan dan keakraban. Setelah menimbang-nimbang, Sultan Murad setuju, itu ide yang baik. Menurutnya, persatuan ini tidak boleh hanya berhenti sampai di sini. Bagaimanapun juga mereka saling membutuhkan untuk melawan orang kafir. Akhirnya, Sultan Murad membuat keputusan dan langsung mengajukan lamaran langsung kepada Ibrahim B. Mehmet tidak diberi kesempatan untuk berbicara karena ini merupakan perintah. Kepala Urban meminta bantuan Alex untuk menemukan putrinya. Alex pun kaget mengetahui jika pria tua itu adalah ayah dari Zoe. Mehmet memasuki kamar dengan muka murung. Eleni segera bertanya dan menghiburnya. Dengan berat, Mehmet mengatakan jika ia mendapatkan tugas dari ayahnya yang tidak mungkin ia tolak. Eleni meyakinkan jika mereka telah melalui banyak hal bersama. Mehmet akhirnya berkata jujur jika ayahnya memerintahkan untuk menikahi Gulsahatun. Mendengar itu, Eleni seperti tersambar petir. Jelas ia marah suaminya itu mengorbankan cinta mereka demi tugas negara. Mehmet tidak sanggup melanjutkan pembicaraan. Ia keluar dan berpapasan dengan Gulsahatun. Halime begitu penasaran dengan kabar Humayatun di bursa. Dia ingin mengirim mata-mata ke sana sekaligus memberikan kabar jika putranya akan menikah lagi. Halime hanya akan merasa puas jika Humayatun menderita. Alex bertanya kepada Helena di mana keberadaan Zoe. Wanita itu pun berbohong jika dia berada di suatu tempat. Selama Alex bisa melaksanakan tugas, maka ia akan segera dipertemukan dengannya.
Untuk mendapatkan kabar mengenai Jahanos di Konstantinopel, Mehmed menugaskan Hasan untuk menyelinap ke sana sebagai pedagang. Hasan pun setuju, hanya saja ia membutuhkan 2 porter, yaitu Saltuk dan Hamzah. Namun untuk Hamzah, ia dilarang masuk. Mehmed meyakinkan Syahabuddin bahwa Jahanos akan baik-baik saja. Syahabuddin balik bertanya apa pendapat Mehmed mengenai pernikahan ini. Tentu dia bingung menjawabnya. Eleni curhat kepada Marahatun mengenai situasi yang ia hadapi. Marahatun mengaku tidak bisa menyalahkan siapapun karena ia juga pernah pada posisi itu. Bahkan hal yang tersulit, ia tidak bisa memberikan keturunan untuk Sultan. Marahatun hanya bisa menyuruh Eleni bersabar. Menurutnya itu resiko menjadi istri Sultan. Konstantinos sedang menunggu-nunggu kedatangan Mehmed ke Konstantinopel untuk menyelamatkan Jahanos. Hasan sedikit panik setelah Hamzah gagal masuk. Pedro yang sudah ia bayar tidak berani memasukkannya. Jadi harapan mereka satu-satunya hanyalah Saltuk yang harus bekerja sendirian. Gulsahatun dan ibunya sedang diliputi kebahagiaan. Kesempatan ini digunakan Halime untuk meracuni pikiran Gulsahatun bahwa ia menjadi yang terdepan mendukung pernikahannya. Tanpa ragu-ragu ia pun memberikan sebuah hadiah istimewa. Dengan itu, Gulsahatun terpaksa tidak bisa menolak, padahal itu merupakan remote untuk mengendalikannya. Pernikahan Shehzade dan Gulsahatun telah diumumkan di seluruh negeri. Jandarli dan kawan-kawan bisa tertawa, Mehmed tidak bisa bergerak. Lagi pula menghancurkannya melalui jalur keluarga akan lebih mudah. Ibarat kata rumah tangga jika sudah bermasalah, maka dia akan mudah disingkirkan. Mehmed curhat kepada gurunya. Saat ini istrinya marah karena dia akan kawin lagi. Lagi pula saat ini yang ia butuhkan adalah bola meriam untuk menaklukkan Konstantinopel, bukanlah cinta. Gurunya itu memberikan saran untuk mengembalikan semua kepada Tuhan. Bagaimanapun juga takdir tidak bisa ditolak, harus dihadapi dengan lapang dada. Hamzah melapor kepada Syahabuddin. Dia mendengar Jahanos masih hidup. Di samping itu, ada kapal ekspedisi menuju Konstantinopel malam ini. Ketua Katolik melihat atap gereja bocor. Ia pun bertanya, apakah tidak ada bantuan dari negara? Dia menjawab bahwa negara hanya memikirkan perutnya sendiri. Kedua pastor itu juga membicarakan mengenai kematian Zoe. Tampak di antara jemaat ada Saltuk yang mendengar percakapan ini. Ketua Urban terus mengeluh bahwa ia merindukan putrinya. Namun tampaknya ia salah memilih teman bicara, yaitu Orhan, yang notabene ajudan Helena. Di bursa, Humahatun mengalami sakit parah. Dia terus batuk hingga pingsan. Tampaknya ia juga sudah mendengar jika putranya akan menikah lagi tanpa restu darinya. Sementara itu, Mehmed dan Gulsahatun akhirnya dinikahkan. Halime tanpa antusias menyaksikan prosesi sakral ini. Sorot mata Mehmed berkali-kali mengarah kepada Jandarli. Marahatun menyayangkan pernikahan ini tidak dihadiri oleh Humahatun. Mehmed ragu-ragu ketika akan mencium tangan ayahnya. Sementara itu di kamar, hati Eleni hancur. Ia tidak bisa berhenti menangis. Diperlihatkan sepintas, sakit Humahatun semakin parah. Eleni merasa tidak terima. Ia menghancurkan kaca dan masih tidak percaya hal ini menimpanya. Berbeda dengan Sultan Murad yang semakin akrab dengan Ibrahim B. Syahabuddin memberitahu Mehmed jika ada kapal ekspedisi yang akan ke Konstantinopel malam ini. Mehmed jadi bingung sebab ini malam pernikahannya. Ketika di toko kain, kepala Urban merindukan Zoe. Saltuk muncul lalu membisikkan jika dia tahu keberadaan putrinya. Mereka harus bertemu di suatu tempat malam ini. Seusai pernikahan, tatanan rumah tangga istana berubah termasuk di dapur. Pelayan Gulsahatun mulai menguasai dan mengambil alih. Sementara itu, Bayazid belum mengerti jika ayahnya kawin lagi. Dia menganggap pesta yang digelar merupakan mainannya. Eleni mengejar putranya itu dan tanpa sadar menuju ke kamar Gulsahatun, yang di sana sedang digelar perayaan pernikahan. Saat ini istana sedang bahagia, para senat diliburkan. Gulsahatun mulai memasuki kamar pengantin dengan didampingi oleh ibunya.
Dia tampak bahagia dengan pernikahan ini sambil menikmati perayaannya yang meriah. Ibunya memberinya hadiah, warisan dari sang nenek, sebuah kain penutup berwarna merah. Lain halnya di bursa yang sedang dilanda kesedihan dengan kematian Huma Hatun. Saltuk sedang menunggu kedatangan kepala urban di sebuah pemakaman. Hanya saja yang datang justru Alek dan prajuritnya. Saltuk menghendaki agar mereka berbicara empat mata saja. Gulsah Hatun mendapatkan nasihat dari ibunya untuk menjaga kehormatan suami. Menjadi istri kedua tidaklah mudah. Dia juga harus bisa menjaga wibawa keluarga. Saltuk menyuruh Alex menggali sebuah makam. Dan betapa terkejutnya dia melihat makam itu merupakan makam Zoe kekasihnya. Sebuah kilas balik menceritakan bahwa Helena bertemu dengan Zoe. Dari pembicaraan itu, Helena baru tahu jika Zoe adalah putri dari ketua urban. Namun bagi Helena, Zoe sudah tidak berguna, terlebih ia telah mengkhianati putranya. Sehingga saat jamuan itu, Helena meracuni Zoe hingga mati. Komandan Alex marah besar dan mengetahui pelakunya adalah Helena. Dia baru menyadari jika selama ini mereka hanya dimanfaatkan. Gulsah Hatun jantungnya berdebar-debar, menunggu di kamar pengantin di-unboxing oleh Sultan Mehmed. Namun dia dibuat kaget karena yang datang bukanlah suaminya. Terjadi diskriminasi dan keributan di penjara Konstantinopel yang melibatkan Zahanos. Dari insiden ini, membuat tentara salib mencabut pedangnya. Tidak diperlihatkan dengan jelas apakah Zahanos tewas dari insiden ini. Ternyata Eleni yang mendatangi Gulsah Hatun mengabarkan bahwa Sultan Mehmed tidak akan datang, dikarenakan mimpinya menaklukkan Konstantinopel lebih besar dibandingkan pernikahan. Jadi Gulsah Hatun harus terbiasa dengan keadaan ini. Sementara itu, Sultan Mehmed sedang berada di atas kapal menuju Konstantinopel untuk menyelamatkan Zahanos. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.